Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gala Official Channel. Gala Official Channel ini adalah channel yang akan membahas tentang informasi-informasi terbaru seputar idola kalian. Siapa lagi kalau bukan Gala Sky Andriansyah. Jadi, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar Gala Sky Andriansyah spesial buat kalian semua. Oke, kali ini Gala Official punya kabar terbaru nih dari kakeknya Gala lagi, dan juga orang yang digosipkan mirip sama Gala, yaitu Profesor Bambang, terkait dengan asuransi yang diterima oleh Pak Dodi Sudrajat dan juga pernyataan dari Profesor Bambang masalah Vanessa Angel pernah cinta sama Profesor Bambang. Hal ini dibahas oleh Gus Rofi'i. Gus Rofi'i merasa hal itu adalah hal yang tidak pantas untuk diungkapkan oleh Profesor Bambang, dan juga mengatakan bahwa Pak Dodi ini sebenarnya tidak berhak atas asuransi yang diterimanya. Kok bisa ya? Kenapa? Kita simak yuk berita selengkapnya. Pernah berseteru hingga melaporkan Dodi Sudrajat, Gus Rofi'i kembali buka suara soal asuransi yang ditinggalkan Vanessa Angel atas nama waris Dodi Sudrajat. Kendati secara administratif nama ayah Vanessa Angel tersebut tertera, namun sesuai dengan hukum waris dalam Islam, ada yang dinamakan al-mahjub atau terhalang. Sehingga hal itulah yang menurutnya Dodi Sudrajat ini tak berhak menerima, lantaran dalam peristiwa ini ada anak almarhumah yang ditinggalkan, yakni Gala Sky Andriansyah. Dodi Sudrajat itu ya kakeknya, secara administratif mewakili, lalu siapa yang berhak, yaitu anaknya yang terdekat, Gala. Jadi dalam hukum Islam, Dodi Sudrajat tidak dapat dan tidak berhak sepeser pun walaupun tertulis namanya. Kata Gus Rofi'i dilansir dari YouTube Nitnot Jumat 20 Mei 2022. Ia menjelaskan karena saat proses pembuatan asuransi itu dibuat sebelum menikah, sehingga menggunakan nama waris yang ada saat itu, yakni orang tuanya. Almarhumah Vanessa kan saat itu belum menikah, jadi yang ditulis ya yang ada saat itu, ujar Gus Rofi'i. Gus Rofi'i menegaskan semua yang ditinggalkan kedua orang tua Gala Sky, hanya anak tersebutlah yang berhak. Sekarang Gala ini hak walinya Haji Faisal. Sebaiknya Pak Dodi Sudrajat rembukan dengan Haji Faisal persoalan bahwa ada asuransi sebesar 530 juta rupiah, ujar Gus Rofi'i. Kalau itu kakek yang benar, saya tidak tahu apakah mereka ada masalah atau tidak, tapi sebagai kakek harus lebih bijaksana dan menyampaikan ke Haji Faisal, apalagi yang bersangkutan juga ikut tanda tangan. Tambahnya, dia juga mempertanyakan status keberadaan Profesor Bambang yang masuk dalam kisruh persoalan asuransi tersebut. Sekarang saya tanya nih, Profesor Bambang tercatat nggak di KK dan lain-lain atau terdaftar di putusan wali? Kan enggak. Jadi Haji Faisal menanyakan soal asuransi itu dibenarkan karena dia sebagai walinya Gala Sky. Nggak mungkin kan Gala yang masih kecil menanyakan itu, tegas Gus Rofi'i. Nah, betul juga ini kata Gus Rofi'i. Selama masih ada anak yang ditinggalkan oleh Vanessa dan Bibi, yaitu Gala Sky, berarti semua harta yang menjadi miliknya anaknya, yaitu Gala Sky. Di sini sebaiknya memang betul untuk Pak Dodi ini rembukan dulu dengan Haji Faisal di luar semua pihak yang tidak bersangkutan sebenarnya, seperti Profesor Bambang, dan juga nggak ada lagi orang-orang yang ikut dalam permasalahan ini. Jadi hanya berembuk saja nih Pak Dodi sama Haji Faisal biar semuanya terang
dan jelas mau gimana, kok ada asuransi 530 juta enaknya gimana. Jadi begitu menurut Gus Rofi'i ya. Nah, terkait dengan Profesor Bambang nih, belum lama ini nih Profesor Bambang sempat berujar. Semasa Vanessa Angel masih hidup 4 kali sudah mendiam menyatakan cintanya kepada dirinya. Jadi katanya Profesor Bambang ini, saat masih hidup nih Vanessa udah menyatakan 4 kali nih cintanya kepada Profesor Bambang. Kalau boleh tahu, berhubung orangnya juga sudah meninggal, siapapun bisa saja dong mengaku-ngaku kalau pernah Vanessa Angel itu menyatakan cinta gitu dong ya. Siapa aja bisa, laki-laki manapun di luar sana berhak kok ngaku-ngaku kayak gitu. Tapi persoalannya, benarkah ini itu bohong atau hoax atau benar terjadi? Sosok Profesor Bambang pun menjadi sorotan dong setelah pernyataannya tadi, karena banyak yang dibuat penasaran dengan profesi dan juga sepak terjangnya. Jadi lebih disorot ke profesinya nih, benar-benar profesor apa tidak, kayak gitu ya. Kemudian sepak terjangnya di dunia ini itu apa, di Indonesia itu apa sepak terjangnya. Penasaran nih, kok kayaknya baru pernah lihat. Mungkin netizen ngomongnya seperti itu kali ya. Termasuk Gus Rofi'i ini juga ikut menyoroti sosok Profesor Bambang. Menurutnya, mau berapa banyak titel sarjana yang dimiliki akan percuma bila tidak diimbangi dengan ilmu dan adab yang baik. Jadi ilmu itu memang harus diimbangi dengan perilaku yang baik pula. Jangan hanya ilmu saja tapi keterampilan tidak ada, kemudian perilakunya juga tidak bisa dikatakan baik, ya sama aja percuma punya ilmu. Itu menurut Gus Rofi'i ya. Ini profesor tapi tidak punya adab, tidak punya ilmu, akan kelihatan culunnya. Ujar Gus Rofi'i di kanal YouTube official Nitnot Selasa 24 Mei 2022. Gus Rofi'i bak menyindir profesor yang justru membuka kembali aib dari almarhumah Vanessa Angel. Orang yang sudah meninggal, pesan para ulama tidak boleh sedikit pun aibnya itu diceritakan. Ceritakanlah yang baik-baik saja, ujar Gus Rofi'i. Ini malah Profesor Bambang membuka cerita tentang almarhumah menyatakan cinta kepadanya sampai 4 kali pula. Ini maksudnya apa? Lah wong almarhumah itu menikah secara sah. Video-videonya dengan Mas Didi juga sudah bisa menjadi teladan, tambahnya Gus Rofi'i. Menurutnya, apa yang dilontarkan dari Profesor Bambang ini amat disesalkannya, apalagi hal itu tak bisa ditabayunkan karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Jadi ngomong sakkarpe dewe itu salah fatal mengatakan almarhumah itu mencintai. Harus minta maaf dengan keluarga Haji Faisal, sebab sampai detik ini meninggal itu masih sah istri Mas Bibi dan sudah memiliki anak. Kalau tidak mau Profesor Bambang bisa saja dicap sebagai profesor yang tidak kemampuan yang luas dan dalam gitu. Jadi menurut Gus Rofi'i, Profesor Bambang itu lebih baik meminta maaf kepada keluarga Haji Faisal. Karena apa? Di sini Vanessa Angel masih sebagai menantunya ketika meninggal dan udah punya anak. Jadi sepertinya itu nggak sopan alias saru menurut bahasa Jawa. Kalau Vanessa itu dibilang pernah menyatakan cinta, itu kan sudah lama mungkin dan itu juga belum tentu terjadi gitu kan ya, orang-orangnya juga sudah meninggal, mau gimana, nggak baik dibuka aibnya begitu. Kalau profesor nggak mau minta maaf ya sudah, berarti menurut Gus Rofi'i ilmunya profesor ini ya dicap sebagai tidak punya kemampuan, hanya ngomong saja begitu. Gus Rofi'i mengatakan seandainya pun almarhumah memang ada hal yang tak baik, tidak sepantasnya untuk diceritakan. Itu sudah masuk tindakan tercela dan dosa besar. Ya betul, untuk apa dibahas lagi, orangnya juga sudah nggak ada. Mau apa? Mau minta apa? Mengharapkan apa ini Profesor Bambang dari pernyataan itu? Benar nggak?
Kalau sampai tak benar, itu bisa jadi dusta. Itu melekat ke sosok profesor itu tadi, tegasnya. Jadi nanti image-nya, jatuhnya nih Profesor Bambang ini seperti seorang pembual. Kalau ternyata apa yang dikatakan itu tidak benar, jatuhnya kan akhirnya dusta. Ia pun menegaskan orang-orang yang menyebut Vanessa Angel hamil duluan padahal yang bersangkutan sudah meninggal dunia adalah zolim. Itu kata Gus Rofi'i. Jadi gimana nih menurut Mama Online terkait dengan pernyataan Profesor Bambang yang katanya Vanessa Angel ini sudah menyatakan cinta 4 kali kepadanya sebelum menikah? Kemudian ada juga pernyataan dari Pak Dodi ini yang asuransinya ternyata ada di tangan Pak Dodi semua, 530 juta. Tulis di kolom komentar ya Mama Online-nya Gala. Jangan lupa nih untuk like, subscribe, serta share. Dan juga tulis komentar di bawah video agar Gala Official Channel ini bisa selalu upload video-video terbaru buat kalian semua. Dadah, see you the next video.